Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang pemuda yang sedang berjalan-jalan di suatu kebun, masih terbilang setengah hutan. Dia berjalan-jalan, dia melihat suatu pohon yang tinggi dan dia juga melihat ada suatu sangkar burung. Akhirnya dia naik ke atas dan diambillah sangkar burung itu, dan karena ada telurnya itu tinggal satu, saudara, dibawa turun, dan akhirnya sarang burung itu juga ditinggalkan, telurnya dibawa. Kemudian setelah sampai dia di rumah, telur itu dicampurkan ke dalam telur ayam, saudara. Akhirnya suatu hari menetaslah burung itu. Ternyata saudara-saudara, setelah burung itu dewasa, terlihatlah burung itu sebagai burung Raja Wali. Burung itu kemudian juga bermain dengan anak-anak ayam yang lain dan punya karakter anak ayam. Nyeker-nyeker, lompat sana, lompat sini. Dia punya sayap yang besar, tidak pernah dipakai untuk terbang. Tapi saudara-saudara, suatu hari dia melihat burung-burung terbang tinggi. Dia berkata dalam hatinya, kenapa aku tidak bisa terbang seperti mereka? Kemudian burung Raja Wali yang lain mendekatinya dan mengatakan, kenapa kamu di sini? Ayo terbang bersama-sama kami. Aku gak bisa, katanya. Aku gak pernah terbang. Teman-teman yang lain mengatakan, bisa, kamu bisa terbang. Kamu itu Raja Wali seperti aku, mari kita terbang. Dia katakan, aku gak bisa. Coba kepak-kepakan sayapmu, terus. Akhirnya kakinya makin naik. Dan dia udah mulai agak tinggi, tapi dia turun lagi. Karena dia takut ketinggian, karena tidak terbiasa. Akhirnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus, besok dia belajar lagi terus berulang-ulang sampai akhirnya burung Raja Wali ini bisa terbang tinggi. Nah, saudara-saudara, banyak orang Kristen juga merasa tidak bisa memiliki apa-apa, karena dia merasa anak dunia bukan anak Tuhan, sehingga dia tidak berani mendoakan yang sakit, mengusir setan, gak berani. Bahkan kadang-kadang juga buah-buah rohnya gak nampak, karena dia merasa dia orang duniawi. Padahal orang-orang Kristen adalah manusia yang ilahi, di mana Roh Kudus bekerja hebat di dalam dirinya. Untuk itu saudara, mari mulai melakukan perkara-perkara yang besar, karena di dalam diri kita ada roh yang besar, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit, dan juga memampukan kita untuk punya pribadi pengampun, penyayang, kudus, dan kita bisa berbuat menampilkan buah Roh Kudus, sehingga setiap masalah-masalah kita bisa selesaikan dengan arif. Begitu saudara-saudara, ingatlah, sadarlah bahwa kita adalah anak Allah, karena firman Tuhan mengatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat yang ke-12, firman mengatakan, tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Demikian Sendika Gembala. Saya Pendeta Dwi Wijayanto.